Di balik nama-nama murid biasa, tersimpan rahasia yang hanya diketahui segelintir orang. Saat seorang remaja miskin tiba-tiba menerima bantuan senilai $500.000 dari sekolah bergengsi, semua orang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Lin Yuan? Dan, kenapa sekolah elit rela bertaruh begitu besar pada satu orang murid baru? Selamat datang di cerita Kita Well, tempat di mana kisah para jenius, monster, dan rahasia besar dunia terbuka perlahan. Kita akan melanjutkan spoiler Rise of the Beast God chapter 12. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita ke ceritanya. $500.000 untuk anak misterius. Di kantor Zhao Sanhe, suasana kantor terasa mencekam saat seorang guru senior masuk dengan wajah memerah. Ia menatap tajam ke arah Zhao Sanhe. Zhao Sanhe, kenapa Lin Yuan mendaftar di sekolah kami? Kau tahu, kau tak punya peluang lagi melawan kami. Zhao tetap tenang, matanya tajam namun sikapnya tetap sopan. Aku tidak mengejek, aku hanya menghormati keputusan anak itu. Tapi, apa Sumu Sue juga mendaftar di sekolah kalian? Wajah lawannya berubah seketika. Kau cepat sekali tahu. Apa kau kenal dia? Zhao menatap lurus. Lebih dari itu. Dan lebih baik kau pastikan dia aman saat masuk Universitas Moudu nanti. Gadis itu bukan dari keluarga biasa. Jangan anggap enteng dia. Tak lama kemudian, seseorang masuk, membawa pertanyaan penting. Guru, Zhao, kapan bantuan sumber daya dari universitas akan diberikan? Zhao menjawab santai, biasanya setelah laporan pendaftaran, tapi aku bisa memberikannya lebih cepat, khusus untukmu. Bagaimana denganmu? Ia menoleh pada salah satu siswi elit. Kau juga mau sumber dayamu diberikan lebih cepat? Tidak perlu, guru. Berikan saja sesuai prosedur biasa, jawab siswi itu tenang. Zhao hanya bisa membandingkan dalam hati. Berbeda dengan Lin Yuan, yang tampak membutuhkan dana, gadis ini terlihat seperti tak pernah kekurangan sepeser pun. Lalu, dengan suara lirih namun tajam, Zhao menambahkan, aku tidak akan memberitahumu semua detailnya. Tapi ingat, kau harus jaga dia baik-baik. 3 hari kemudian, hal yang tak disangka terjadi. Bantuan dari sekolah untuk Lin Yuan datang lebih cepat dari biasanya. Dan bukan bantuan biasa. $500.000 tunai, 20 bis soul crystal tingkat atas, 5 pil bis spirit, dan 1 senjata langka, Blackstone Armor, armor yang bisa melindungi tulang belakang dengan duri-duri tajam dan meningkatkan pertahanan secara drastis. Semua orang tercengang. Sistem berkata, sepertinya sekolah benar-benar menghargai murid ini. Namun Lin Yuan fokus pada satu hal. Bukan itemnya yang penting, tapi uangnya. $500.000 berarti 5.000 kristal paling bawah. Itu setara dengan 5 juta poin evolusi. Saat ditanya oleh pihak distribusi kristal, kau mau beli berapa banyak? Lin Yuan menjawab tegas, aku beli semuanya. $500.000 kristal. Apa? Kau gila? Mau kau kasih makan ke babi? Lin Yuan pun selesai memasukkan semua kristal ke dalam mobil. Kemudian ia berterima kasih dan berpamitan kepada penjual kristal, lalu ia segera pulang ke rumah. Di kamar Lin Yuan, malam itu, di kamar kecilnya yang penuh dengan karung-karung kristal bercahaya, Lin Yuan menatap tumpukan tersebut. Aku beri alamat palsu ke sopir. Semua sudah kupindahkan ke sini. Tapi, tempat ini sempit, mana bisa pakai bis fusion? Suara sistem menjawab, gunakan bentuk manusia. Dengan sistemmu, kamu tetap bisa menyerap semuanya. Lin Yuan mengerutkan dahi, kenapa nggak bilang dari tadi? Memang lebih lambat, tapi dalam bentuk manusia, penyerapan energi jadi lebih stabil dan efektif.
Beberapa menit kemudian, SFX notifikasi muncul. Selamat, kamu telah menyerap energi nuklir dan mendapatkan 1000 poin evolusi. Waktu berjalan lambat, 15 menit untuk segenggam kecil kristal. Jika dihitung, Lin Yuan hanya bisa menyerap 84 kristal per hari. Dengan 5000 kristal menunggu, ia tahu, waktunya mepet. Namun sesuatu terjadi, tubuhnya mulai bereaksi terhadap radiasi kristal. Tubuhmu bermutasi. Kamu mendapat kemampuan, tubuh anti-radiasi nuklir. Mata Lin Yuan membelalak. Anti-radiasi. Sekarang, wilayah terlarang yang penuh bahaya nuklir, bukan lagi ancaman. Dulu, butuh senjata nuklir untuk lawan para monster. Tapi sekarang, aku punya tubuh yang tak bisa dirusak oleh radiasi. Aku bisa masuk kemana saja. Ia mengepalkan tangan, memandang kristal di sekelilingnya. Masih ada 2 bulan. Aku harus menyerap semuanya. Aku harus menjadi kuat, sekarang juga. Sementara itu, di Universitas Modu, Kepala Sekolah Wang Ting berdiri di depan rapat tahunan perekrutan siswa baru. Selamat, semuanya sudah bekerja keras. Perekrutan selesai. Tahun ini, kualitas siswa baru kita luar biasa. Ia menyeringai. Bukan cuma kita, sekolah-sekolah top lainnya juga mendapat jenius. Tapi, sayangnya, menunggu mereka tumbuh memakan waktu yang terlalu lama. Dan aku tidak sabar. Ia menatap semua guru yang hadir. Aku sudah berdiskusi dengan kepala sekolah lainnya, kita akan mengadakan kompetisi nasional murid baru. Terdengar bisik-bisik. Kita lihat, di antara para jenius ini, siapa yang benar-benar monster sebenarnya. Seorang anak misterius menerima kekuatan luar biasa. Sementara para kepala sekolah mulai mempersiapkan medan perang tersembunyi bagi para jenius. Tapi, apa Lin Yuan akan cukup kuat dalam 2 bulan? Dan, siapa sebenarnya Su Musue, gadis yang katanya bukan dari latar belakang biasa? Nantikan kelanjutannya, hanya di cerita Kita Well. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kalian tak ketinggalan episode berikutnya. Terima kasih.